be. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Kita mau berenang. Serius mau berenang, Ya, Pak? mau berenang. Supaya Luar biasa. Luar biasa, Pak Bos. Ya biasanya di luar kok. Berenang. Aku kok nggak mau berenang. Lihat Pak Bos dulu. Kalau Pak Bos berenang, kita ikut berenang. Nah, ini tempat nge-gym. Kita berada di lantai 156. Lantai 156 juta. Kuliner berarti? Iya Pak. Ya, ini kita tadi habis dari sidang ya di Pengadilan Negeri Surabaya, agendanya saksi. Saksi itu bagian terpenting ya, tidak pembuktian ya. Saksi itu bagian terpenting dari sebuah persidangan ya. Sebagai penggugat, kita itu kan mendalilkan beberapa hal. Disebut sebagai tergugat, mendalilkan beberapa hal dalam jawabannya. Kalau penggugat kan dalam gugatannya ya. Nah, gini diterangkan. Jadi gugatan kita itu berkaitan sama Itu orang ya enggak apa-apa. MH Pak manifestasi. Oh, prestasi dong. Manifestasi. Gugatan kita berkaitan sama Wan prestasi. Wan prestasi dikarenakan tidak terpenuhinya Kewajiban atau prestasi ya. kawan berkontrak. Pak Agus sana Pak. Tadi sempat disinggung sama Big Boss sama Pak Sandi. Agenda kita adalah Terus iya terus. saksi, sidang saksi, dan Saksi bisu. tadi disampaikan bahwa saksi adalah menentukan di sebuah gugatan, pemirsa. Hey. Nah, tadi gue lagi sana. Iya. Sini aja ya. Oke. Jadi kita sambil menunggu waktu. Kita nunggu jam 3 nanti kita jam meeting sama klien. Jadi kebetulan meetingnya di apa tadi enggak? Kalau bisa sih enak di sini. Kita nggak usah kemana-mana. Kita cuma di sebelah di mall. Di sini bisa, di sini bisa. Ada ruang juga. Baliknya ada ruang. Coba. Tapi nggak boleh rokok kan? Enggak sih, nggak boleh. Jadi sehari-harinya kenapa kita nggak buat video persidangan, video waktu sidang, karena ada beberapa klien Apa sih kayak saksi? Kan nggak semua klien itu mau kalau dibuka. Tapi kita menghargai lah ya, wajib. terus biasanya ya setelah sidang kita kemana? Ya kita bisa jalan-jalan ke mall, jalan-jalan, kadang berenang, kadang kita ngobrol, ngapa-ngapain, nongkrong, ngopi. Iya ya jenuh sih sebenarnya. Ya kalau jenuh enggak lah Pak. Udah kita seharusnya itu Ini biasanya kan memang gitu. Kalau kita hari-hari kerja, nah kita jenuh kerja, pengen libur. Nah, kalau kita nganggur libur terus, jenuh libur, pengen kerja, ya manusia. jelasnya kehidupan wajar. Ya kehidupan wajar itu manusiawi. Iya. Udah sering kalau kehidupan wajar itu. Ini kayak gitu. Kehidupan wajar itu
apa ya? Ini sama aja dengan profesi lainnya Ya, ya. seperti Cuman ada miripnya dengan apa ya, dokter. Kita harus siap sedia. Boleh dibilang 1 kali 24 jam. Jadi sehari itu 24 jam non-stop, sewaktu-waktu kan, kita dibutuhkan. Kita harus siap. Walaupun memang nggak selalu seperti itu. Ketika kita sudah menerima kuasa gitu kan, nah kita harus memastikan kepentingan lain kita, kebutuhan lain kita dalam artian terkait upaya hukum ya, kepentingan dia, kita bisa memastikan semua terselenggara dengan baik dan benar. Pernah waktu saya pendampingan sampai malam, ya pernah sampai subuh juga pernah, buka sampai kucai ya. ya sekarang pun juga kucai. Dulu kita lebih tamat dari ini sebetulnya. Pernah kita mulai jam berapa ya? Jam 6 sampai mau dini hari. Siang sampai malam pernah. Terus malam sampai siang. Kita itu tiket. Baginya. Kabel lah. Itu sidang ya. Sekali-kalinya sidang ini dalam artian Iya. secara praktek ya. 24 jam. Sidang dulu ya. Sidang itu kan ya lama-lama banget lah ya. Paling juga harus sekedar 10 jam lah. keluar pembuktian dan saksi itu kan paling cuma 15 menit ya kan, 10 menit selesai. Tapi kalau pembuktian dan saksi bisa lama ya kan, setengah jam, bahkan ada 2 jam bahkan. Nah itu yang tadi yang aku bilang yang pendek-pendek itu nggak sampai 15 menit, 20 menit itu tadi nunggunya yang lama. Ya lawan belum dateng, ya kan kayak kemarin di malam udah nunggu sampai Bagus. Bagus tugasnya apa? Bagus di kantor. Pertanyaan itu. Ya Khusus Mas Pak Sandi. setiap hari itu Bisa ada yang pengen bunuh diri. Nggak ada giliran bagus gimana bagus? ya setiap hari yang namanya dunia lawyer itu kan selalu berputar kehidupannya. Artinya setiap hari itu kita selalu mobile. Jauh balapan. Naik mobile. Tempat yang lainnya terus seperti itu. Kadang-kadang istirahat, ya Tempat. kadang-kadang sebentar, lagi lanjut lagi. Ketemu Ini dengan khusus klien pengacara yang memang laku keras. Kalau yang enggak ya nggak ada banyak gitulah ya kan. Tikus katanya mau jawab pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan dari izin bertanya Pak. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Berarti hak pengasuhan anak asuh kita sendiri sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu berada di tangan sang ibu. Dan pada saat sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, hak pengasuhan anak asuh kita sendiri itu bagaimana ya Pak? Jadi gini, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan mengenai hak asuh anak, perlu diingat itu ya. Tapi hubungan secara biologis antara orang tua dengan si anak. Hal ini berkaitan sama apa? Berkaitan erat sama hubungan waris nantinya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jangan diartikan bahwa hak asuh berada di si ayah atau si ibu. Sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Ada hubungan anak. Perlindungan anak, terus kemudian Kompilasi Hukum Islam katakan seperti itu. Jadi kedua orang tua ini mempunyai kewajiban yang sama Kan asuh ya. terkait hak asuh. Tapi kalau terkait putusan Mahkamah Konstitusi itu berhubungan dengan biologis antara kerabat si ayah dan si ibu tadi. Iya, kalau boleh aku nambahin ya. Kalau yang dikenal sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan hubungan keperdataan apabila seorang anak lahir di luar pernikahan. Ya, katakan dikasih kasih gitu ya. Nah, itu kan ibu secara otomatis yang diakui adalah ibu.
secara keperdataannya. Nah, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, si bapak biologisnya pun sama, punya hak dan kewajiban sama. Ada ikatan keperdataan antara si anak dengan bapak biologisnya, pun dengan ibu biologisnya. Sehingga bapak pun wajib, bapak biologis wajib menafkahi si anak kandungnya itu. Dan yang perlu diingat, ditekankan tadi hubungan kewarisan. Ya, keberatan kan luas, nanti ada hak waris dia juga. Termasuk akad juga dia berhak. Oh iya, pertanyaan lagi. Aku mau si Sinchan sudah apa? Powell. Iya, Colin Powell. Colin Powell. Jadi ini dari sebentar. Ini lo wamil kok. Ya nanti ditampilkan Pak. On boy. Biasa nama subscriber. Ya, Envoy ya. Ya nama akunnya. Ya. Jadi ada istilah pengangkatan cita jaminan. Pengangkatan cita jaminan apa artinya? Tolong dibahas Mas Belum. Saya belum paham itu. Jadi cita jaminan itu biasanya dikenal di dalam gugatan. Apabila kita menggugat baik hubungan prestasi maupun perbuatan melawan hukum, untuk supaya gugatan itu tidak ilusioner, tidak sia-sia, maka kita harus meletakkan cita jaminan. Jadi kita sertakan di dalam gugatan, tapi nanti kita sendirikan di dalam permohonannya. Pada saat apa? Pada saat pembacaan gugatan bisa, atau pada saat jawab menjawab. Jadi seperti itu. Nanti permohonannya kita petakan sendiri, tapi kita sudah singgung di dalam gugatan. Ya, tambahnya. Jadi iya. Nanti diputus di putusan sela. Jadi sebelum masuk pokok perkara kan, itu sudah diamankan dulu ya, tanda kutip diamankan objek itu agar tidak dialihkan gitu kan, sehingga istilahnya ada kepastian apabila kelak setelah putusan objek itu bisa dieksekusi dengan lebih mudah. Tapi apabila kita tidak mengajukan peletakan cita jaminan, apabila kita melakukan eksekusi, kita harus meminta peletakan cita eksekutorial. Permohonan sendiri berarti ini ya. Iya, mengajukan.